Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, kita akan mengawali sebuah bab baru, yaitu babun nikah. Terkait dengan bab nikah, sebelum memulai bab nikah, maka ada yang disebut dengan muqaddimatun nikah, bab terkait dengan pra nikah. Sebelum masuk kepada bab nikah itu sendiri, yang dimaksud dengan pra nikah itu adalah meliputi yastami'u alal khitbah, meliputi khitbah, yaitu pinangan au at-ta'aruf atau perkenalan antar kedua belah pihak. Nah, itu bagian dari muqaddimatuz zawaj, muqaddimatun nikah. Makna khitbah yang pertama adalah makna khitbah, bukan khutbah. Makanya tulisannya sama tapi harokatnya berbeda. Ini uniknya bahasa Arab. Sama-sama tulisannya sama, khutbah dengan khitbah. Kalau khutbah seperti khutbah Jumat, ceramah, itu khutbah. Tapi kalau khitbah, kho-nya dikasrohkan, itu artinya meminang. Apa yang dimaksud dengan khitbah? Al-khitbatu hiya izharur raghbah, memberitahukan kepada keluarga atau kepada ahli, ya, keluarga atau saudara daripada pihak wanita terkait dengan ar-raghbah fi zawaj, keinginan untuk menikahi bi imra'atin muayyana, dengan perempuan yang ia tentukan atau ia pilih. Itu disebut dengan khitbah. Jadi ia menampakkan keinginannya, memberitahukan kepada keluarga wanita tersebut, baik itu yang mewakilinya atau lainnya, untuk mengatakan atau untuk menjelaskan bahwasanya ar-raghbah bin nikah, ada keinginan untuk melakukan akad nikah dengan imra'atin muayyanah, dengan perempuan tersebut. Itu disebut dengan khitbah. Fa in wafaqat al-makhtubatu au ahluha, apabila sudah sepakat antara keluarganya dengan dengan laki-laki tersebut, sepakat terkait dengan keinginan tersebut dan setuju, faqad tammatil khitbah, maka sudah sempurna khitbahnya, sudah selesai khitbahnya. Jadi sebenarnya khitbah itu adalah perkara yang simpel, ya. Simpel, tidak seperti adat-adat, ya, zaman sekarang ada ada hadaya, ada bingkisan-bingkisan dan lain sebagainya. Sebenarnya inti daripada khitbah itu adalah ingin mengutarakan kepada pihak perempuan atau keluarga perempuan tersebut atau yang mewakilinya, keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Maka itu disebut dengan khitbah. Kalau sempurnanya adalah wafaqat, sudah sepakat antara keluarga wanita tersebut dengan apa yang diutarakan oleh si laki-laki tersebut. Sepakat, ya sudah, ya udah, kalau memang ingin menikahi anak saya atau adik saya atau si fulanah ini, ya sudah sepakat kapan waktunya. Nah, itu sudah berarti dia sudah di khitbah. Jadi adapun acara-acara yang lainnya itu hanya adat istiadat saja. Jadi yang inti poinnya adalah keinginan dari seorang laki-laki atau keluarga laki-laki kepada perempuan, yaitu keluarga perempuan, untuk menyatakan keinginan untuk menikahi wanita tersebut dan disetujui. Kalau sudah disetujui berarti dia sudah khitbah, sudah dipinang.
Apa hikmahnya daripada khitbah ini? Al khitbatu ka ghairiha min muqaddimatiz zawaj. Khitbah itu adalah seperti muqaddimatuz zawaj, pendahuluan daripada pranikah itu sendiri. Kenapa sebabnya? Karena dengan adanya khitbah maka tidak boleh orang lain untuk mengkhitbah lagi atau meminang wanita tersebut. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah dipinang oleh lelaki tersebut. Nah, itu disebut dengan khitbah. Jadi hikmahnya itu seperti itu. Jadi memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya khitbah itu adalah bagian dari muqaddimatun nikah, bagian dari pranikah, li ta'arrafa kullun minal khatibaini alal akhar, ya. Tujuannya adalah yang pertama ya untuk apa? Untuk agar orang lain selain dirinya tidak bisa untuk mengkhitbah wanita tersebut, tidak bisa untuk mengkhitbah wanita tersebut. Kemudian as-sabilu ila dirasati akhlaqin wa tabai, dan juga untuk melakukan ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling kenal, mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tentu ta'aruf ini nanti depan di bab selanjutnya ada syarat-syarat dan kriterianya. Jadi tidak seperti sekarang disebut dengan pacaran dan lain sebagainya. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, la yakhluwanna imra'atun, la yakhluwanna ar-rajulu ma'a imra'atin, tidak diperkenankan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya berdua-duaan, illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Atau di hadis yang lain, la yakhluwanna ar-rajulu ma'a imra'atin, tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, illa wasalisu syaiton, kecuali yang ketiganya adalah setan. Sehingga diharamkan yang berdua-dua seperti itu, diharamkan. Tidak ada yang namanya pacaran dan lain sebagainya. Yang ada adalah khitbah. Ketika seorang laki-laki mengenal atau berkeinginan untuk untuk melangsungkan pernikahan, maka dia harus mengkhitbah, ta'aruf terlebih dahulu, kemudian khitbah, dan kemudian lanjut ke proses pernikahan dan lain sebagainya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini al-khitbatu 'alal khitbah, mengkhitbah yang sudah dipinang oleh orang lain itu tidak boleh. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la yabi ahadukum ala bai'i akhihi wa la yaktubu ala khitbati akhihi. Tidak boleh menjual dagangan orang yang sudah dibeli oleh orang lain. Tidak boleh. Sudah ditap oleh orang lain, tidak boleh dijual. Wala yaktubu ala khitbati akhihi, dan tidak boleh dikhitbah orang yang sudah dikhitbah oleh saudara lain, saudaranya atau temannya dan lain sebagainya. Illa ayyazana lahu, kecuali diizinkan. Artinya ya tidak jadi, kecuali diizinkan, baru dia boleh mengkhitbah yang keduanya. Dan juga di hadis riwayat Imam Bukhari, naha an yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi wa ayyaktuba ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatruk. Tidak boleh seseorang mengkhitbah pinangan orang lain hatta yatruk, kecuali dia sudah meninggalkan atau mengizinkan ya'zana lahul khatib, yang meminang tersebut nggak jadi, sudah mengizinkan ada orang lain yang meminang wanita tersebut. Tidak jadi, misalnya problemnya apa, kemudian tidak jadi, membatalkan pinangan tersebut, maka baru boleh dia untuk meminangnya. Fa illam tatimmul khitbatul ula wa kana al-amru fi halin musyawarah antaraddud fal asah adamu tahrim. Adapun kalau misalnya khitbah yang pertama ini kelamaan, nunggunya lama banget, udah khitbah tapi nggak nikah, setahun 2 tahun dan lain sebagainya. Wa kanal amru fi halin musyawarah au taraddudin, atau terjadinya kemangmangan antara pihak yang sana atau yang lainnya, ini kapan jadi akad nikahnya, tidak jadi terus gara-gara ekonominya belum ada, misalnya nunggu karyawan tetap, dan padahal udah khitbah begitu. Fal asoh, maka pendapat yang sahih indal jumhur ada mutahrim, tidak haram melakukan khitbah orang yang sudah dipinang orang lain. Kalau sudah seperti itu, kelamaan begitu, kemudian nggak jelas kapan nikahnya dan lain sebagainya, maka menurut pendapat jumhur ada mutahrim, tidak mengapa ia mengkhitbah pinangan daripada saudaranya. Tentu dengan izin daripada ahlu al-imro'ah, keluarga dari perempuan tersebut. Artinya kalau keluarga perempuan tersebut membatalkan, ya sudah batal berarti.
tinggal laki-laki yang keduanya datang mengkhitbah kepada wanita tersebut. Kenapa sebabnya? Karena jumhur mengatakan di zaman Rasulullah SAW pun ada Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais dia dikhitbah, dipinang oleh 3 orang. Ada Muawiyah, ya, kemudian gak jadi Abu Jaham bin Huzafah, kemudian Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarathu bizalik. Kemudian kata Rasulullah SAW, amma Abu Jaham fala yadau asahu min atikihi. Abu Jaham itu orangnya yang ia suka keras terhadap perempuan. Wa amma Muawiyah fa sa'aluka la mala lahu. Sedangkan Muawiyah itu orangnya dia kurang perhatian terhadap perempuan. Sedangkan yang ketiga ini Usamah bin Zaid, maka Rasulullah SAW memilih Usamah bin Zaid, nikahi Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid. Nah, dari sini fahadza yadullu ala jawazi taqaddumi aksari min khatib. Maka boleh, berdasarkan dalil ini boleh hukumnya walaupun ada beberapa pinangan, tapi pinangan tersebut sudah dibatalkan oleh keluarganya, keluarga perempuan tersebut, karena misalnya kelamaan, tidak cocokan dan lain sebagainya, nggak jelas, maka boleh dia dibatalkan. Kemudian ada orang lain yang datang kemudian menerima orang tersebut. Jadi tidak diikat dengan pinangan, itu tidak seperti ikat dengan pernikahan. Kalau ikat dengan pernikahan ya harus bercerai baru bisa dipisah. Tapi kalau pinangan cukup dengan keluarganya ya, membatalkan khitbahnya, sudah nggak jadi, ya, sudah tidak jadi, ya, karena kelamaan, nggak dipinang, nggak nikah, nggak ada jadwalnya kapan, nggak jelas, maka batalkan saja oleh keluarga wanita tersebut. Atau sebaliknya juga, di keluarga prianya juga bisa membatalkan juga, ya, kan disebut dengan khitbah itu adalah akdun wa'ad, akad sebuah perjanjian untuk menikahkan atau menikahi kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga bisa dibatalkan dengan alasan-alasan tertentu. Jadi tidak masalah kalau memang terjadi seperti itu. Tapi hakikatnya hadis terkait dengan tidak boleh meminang saudaranya yang sudah dipinang orang lain itu adalah ketika sudah sepakat kedua belah pihak. Sepakat kedua belah pihak, kemudian tidak boleh itu masuk. Nah, kalau ada orang yang masuk harus membatalkan terlebih dahulu. Dibatalkan akad janji tersebut. Misalnya apa alasannya? Alasannya karena kelamaan, ini sudah setahun 2 tahun belum jadi juga, atau nunggunya nggak jelas, maka bisa dibatalkan sepihak oleh keluarga laki-laki atau keluarga perempuan, ya, keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Ya, berdasarkan hadis tadi, Nabi Muhammad SAW pun ketika ada Fatimah binti Qais itu dihitbah oleh 3 orang itu, tinggal dipilih sama wanita Fatimah bin Qais tadi, akhirnya memilih Usamah bin Zaid, orang yang akhlaknya baik, walaupun dia tidak punya dari sisi mal, dari sisi harta tidak punya, tidak banyak hartanya, tapi karena ininya akhlaknya baik, maka dipilih oleh Rasulullah SAW, ankihi, nikahilah dia Usamah bin Zaid tersebut. Akhirnya dinikahi oleh Usamah bin Zaid, menikah dengan Fatimah binti Qais tadi. Nah, ini disebut dengan muqaddimah an-nikah. Kemudian syarat-syaratnya berikutnya di sini, yustahabbu, disunnahkan. Yang pertama adalah antakunal mar'atu, ini sangat-sangat dianjurkan ini, mencari antakunal mar'atu dayyinah. Diutamakan yang pertama adalah dayyinah, mutadayyin, wanita yang benar-benar beragama. Dil hadis karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazfar bizatiddin taribat yadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan memilih wanita, li jamaliha, kemudian kecantikannya, kemudian hartanya, nasabnya, kemudian yang terakhir fazfar bizatiddin taribat yadak. Maka yang paling penting adalah pegang yang mutadayyin, yang beragama, ya, yang punya akhlak yang tinggi dan beragama yang kuat. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah antakuna bikron, ya. Bikron itu artinya adalah belum menikah. Dikaulihi, karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Jabir,
fahalla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Ini Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, maka nikahilah yang perawan yang belum pernah menikah, tula'ibuha wa tula'ibuka, yang bisa kamu bercandaria dengan pasangan kamu. Nah ini hadis Jabir, Rasulullah SAW menasihati kepada Jabir. Ini hanya saran saja, saran dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, antakuna min baitin ma'ruf biddin wal qanaah. Ya, kemudian ini yang mempunyai akhlak yang kuat, kemudian mempunyai hasabiyah, keturunan yang tinggi, wa antakuna jamilah, dan juga cantik. Jamilah itu nanti cantik. Wa antakuna ajnabiyah, dan juga dia dari sisi jauh, ya, jauh kerabatnya, jauh dari sisi kerabat, artinya jauh. Jangan menikah dekat dengan orang yang dekat, ya. Nah, boleh sih, asalkan tidak semahram, tidak menikahi wanita-wanita yang dilarang dinikahi. Ya, misalnya dengan cucu, ketemu cucu itu kan boleh menikah, sepupu itu kan boleh juga menikah, tapi terlalu dekat. Hanya saran saja, nikahi yang jauh. Kenapa? Karena bisa menyambung tali silaturahim. Tapi kalau yang dekat ya tidak masalah juga, selama tidak termasuk dalam al-mar'ah atau an-nisa, wanita-wanita yang al-muharramat, yang diharamkan untuk dinikahi, ibu, saudara, kemudian ponakan. Nah, itu kan tidak boleh. Tapi kalau selain itu boleh, ya, silakan. Tapi yang paling disunnahkan adalah tadi yang paling jauh, ya. Misalnya luar daerah, ya, atau luar suku, walaupun tetangga tapi jauh ininya, silsilahnya. Nah, itu bisa menambung tali silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan mengkhitbah al-mu'taddah. Itu tidak boleh. Mengkhitbah itu artinya meminang al-mu'tadah, orang yang atau wanita yang sedang masa iddah. Nah, itu tidak boleh. Jadi misalnya ada yang baru ditinggal mati, ada yang baru dicerai oleh suaminya, masih ada masa iddahnya, itu tidak boleh dipinang nih. Tidak boleh dipinang. Fa innahu yahrumu bittifaqil fuqaha. Haram hukumnya menurut sepakatan para ulama al-khitbah as-sarihah, pinangan yang nyata, ya, nyata itu artinya meminang secara nyata. Saya pengen menikahi kamu, padahal masih dalam masa iddah, tidak boleh. Awil mu'adah lil mu'taddah mutlaqon, atau dia mengutarakan dengan tidak soreh, ya, dengan bahasa kiasan, itu juga tidak boleh selama masa iddah. Kalau sudah selesai baru boleh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa au aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qaulan ma'rufa. Jadi tidak boleh ia mengutarakan keinginan meminangnya itu secara sharih, jelas, tegas kepada wanita yang masih dalam masa iddah, masih dalam masa menunggu. Habis ditinggal cerai oleh suaminya 3 bulan misalnya, kemudian baru 3 hari cerai mati, diceraikan oleh suaminya, kemudian ada laki-laki yang mau melamarnya atau meminangnya, maka tidak boleh tidak boleh. Wasababu tahrim, karena sebab tahrimnya itu adalah al-khitbah bi tariqit tasrih, ya, yaitu meminang dengan tariqut tasrih, dengan jelas, tegas, ya, rubbama takzibun fin qidail iddah. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama. Fa in kana sababul iddah wafataz zaujah, kalau misalnya sebab iddahnya itu karena wafat zaujahnya, suaminya, maka sebagian ulama mengatakan membolehkan jazat al-khitbah bi ba'dil fuqaha. Jadi boleh hukumnya menurut sebagian ulama. Kalau misalnya ia ditinggal mati suaminya, kenapa sebabnya? Lintiha izaujiyah bil wafat, karena sudah selesai hubungan suami istri, ya, antara orang yang ditinggal mati suaminya dengan istri tersebut. Fala yakunu fi khitbatiha, maka tidak mengapa kalau ia ingin meminangnya. Meminang itu kan bukan menikah. Kalau menikah kan nggak boleh kalau dalam masa iddah. Ya, misalnya suami yang meninggal kan ada iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Wallazina
yatarabbasna wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa asra. Orang yang ditinggal, wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, nggak boleh dinikahi. Tapi menurut sebagian ulama kalau sekedar khitbah meminang maka inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama dia boleh. Tapi wa inda ba'dil ulama il ukhra, sedangkan menurut sebagian yang lain tidak boleh dia. Jadi memang ada perbedaan ketika kasusnya adalah suaminya sudah meninggal. Nah, tapi menurut kitab ini Wahbah Zuhaili lebih kuat pendapatnya yang mengatakan tidak boleh dipinang terlebih dahulu. Artinya tunggu sampai 4 bulan 10 hari baru kemudian ia bisa mengutarakan khitbahnya atau pinangannya. Kenapa sebabnya? Ya, karena banyak faktornya ya. Karena masih ada urusan kalau kematian itu kan masih ada urusan yang lainnya terkait dengan hak anak dan lain sebagainya. Maka kalau langsung saja ada laki-laki yang ingin melamarnya, nah itu akan menyebabkan istilahnya, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkannya. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi yang lebih kuat adalah tidak dibolehkannya selama dia masih masa iddah 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke bab nikah. Sebelum masuk bab nikah ini ada istilah namanya di bab tersendiri 2 lembar 3 lembar ini adalah ta'aruf ya. Makna ta'aruf itu artinya saling mengenal satu sama lain ya. Saling mengenal satu sama lain antara laki-laki dengan perempuan. Tapi disurutin dengan syarat-syarat ia tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahramnya. Misalnya ketika ia bertemu maka harus ada mahramnya, kakaknya atau adiknya atau di rumah keluarga perempuannya. Ingin mengenal lebih jauh atau mendapatkan informasi dari temannya dan lain sebagainya tentang akhlaknya, tentang aktivitasnya dan lain sebagainya. Nah itu yang dibolehkan, ta'aruf seperti itu. Bukan berdua-dua kemudian dia jalan kemana, dari mana kerjanya apa dan lain sebagainya, berdua-duaan begitu, main di mana. Nah itu yang tidak boleh, tidak dikenal dalam Islam. Kenapa? Karena bisa menabrak salah satu larangan dari hadis Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun ma'imra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya kecuali bersama mahramnya, atau yang ketiganya adalah setan. Jadi syarat yang pertama itu. Jadi ta'aruf itu adalah disunnahkan, tidak mengapa ta'aruf itu, tapi dengan syarat ia ada mahramnya. Ada mahramnya yang menemaninya, atau dia bisa melalui perantara, biwasitotin, melalui perantara. Kenapa sebabnya? Karena tadi tahrimul khuluwah, karena haramnya berdua-duaan di sini. La yakhluwanna, ini hadisnya di riwayat Imam Bukhari Muslim dari Amir bin Rabi'ah. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillu lahu fa inna salisahuma syaiton. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, kalau semahram tidak masalah, sama saudaranya, sama ponakannya, tidak masalah. Nah, sama sepupu juga nggak boleh. Sepupu itu bukan mahram dia. Sepupuan itu tidak boleh, karena sepupu itu bisa menikah. Tapi kalau sama ponakan, sama paman, sama adik, sama kakak, lawan jenis, itu masih boleh karena dia semahram. Tapi kalau tidak semahram maka tidak boleh berdua-duaan kecuali ada orang yang ketiganya. Kenapa? Karena kalau cuma berdua-dua, fa inna salisahumas syaiton, maka yang ketiga itu adalah setan. Bahkan di hadis yang lain, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, bahwasanya pandangan itu adalah merupakan panah yang beracun dari iblis. Nah ini yang disebut dengan ta'aruf. Kemudian yustahabu ta'aruf ya. Ta'aruf juga disunnahkan untuk mengenal akhlak, karakter dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung juga. Kemudian disalahkan nih, gara-gara saya ta'aruf nih, gara-gara saya nggak pacaran nih, akhirnya berantakan pernikahan. Tidak seperti itu, justru salah. Justru sebelum dengan khitbahnya, dengan ta'aruf itu bisa tahu karakter masing-masing. Karakter masing-masing di sini yang pertama adalah akhlaknya bisa tahu. Kemudian
pendidikannya, kemudian keluarganya dan lain sebagainya bisa diketahui dengan cara ta'aruf tadi, tapi dengan wasilah, dengan wasitoh, dengan wasilah atau dengan di sini rosail juga bisa, rosail juga bisa, istilahnya surat ya, surat kemudian diserahkan kepada wakilnya atau adiknya atau kakaknya dan lain sebagainya terkait dengan informasi yang ada di laki-laki atau di perempuan tersebut, gitu, perempuan tersebut. Adapun an-nadhar, nazroh itu juga disunnahkan. Nazroh itu artinya melihat. Nazroh melihat, dalam prosesnya itu melihat adalah disunnahkan. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang dinikahinya, yang akan dinikahinya. Tapi di sini para ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan tidak boleh melihat kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Jadi tidak boleh semuanya dilihat, tapi wajah dan telapak tangannya saja. Kemudian ditambahkan oleh Imam Abu Hanifah, wazada Abu Hanifah, boleh kakinya tapi mata kaki ke bawah, boleh kakinya itu boleh. Istilahnya apa? Kalau pengen meminang ya, melakukan pinangan itu boleh melihat calonnya, boleh melihat calonnya. Jadi intinya tidak ada yang namanya beli kucing dalam karung. Kemudian hadayatul khitbah, di sini bahasan berikutnya adalah tentang hadiah khitbah. Ya, misalnya kalau mau datang ke keluarga, nah, itu di sini para ulama membahasnya. Faqala Syafi'iyah wal Hanabilah, hadiah daripada khitbah ini, ya misalnya kalau pengen datang ke keluarga perempuan, ada hadiah khitbah, maka di sini akadnya adalah akad hibah. Annahu laisa lil khatibir ruju' fi syai'in mimma ahdahu. Tidak boleh ya, misalnya karena nggak jadi khitbah, nggak jadi menikah, minta balikin itu barang-barang yang sudah diserahkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena akadnya adalah akad hadiah, hadiah. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa dia bawa hadiah juga tidak masalah, karena memberikan hadiah itu bagian dari salah satu kesunahan. Siapa saja kita mau beri hadiah kepada tetangga kita, kepada saudara kita, pada siapapun kita memberikan hadiah tidak masalah menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi akadnya adalah akad hadiah. Laisa lil khatib ar-ruju' fi syai'in mimma ahdahu. Tidak boleh gara-gara nggak jadi kemudian minta kembali lagi hadiahnya. Sawaun akanat maujudah am halika. Li'anna lil hadiah hukmul hibah, karena hadiah itu adalah hukumnya adalah hibah. Nanti di bab muamalah hibah. Kalau sudah diberikan akadnya, nih saya kasih handphone, ya sudah, berarti sudah milik saya. Nih saya kasih emas 3 gram. Ini bukan mahar tapi hadiah. Maka tidak boleh dikembalikan lagi karena itu adalah akadnya hibah. Wala yajuzu indahum lil wahib ay yarji'a fi hibbatihi. Maka tidak boleh untuk mengembalikan akad hibahnya. Illa al walid. Kalau hibah kan yang boleh itu hanya orang tua kepada anaknya. Orang tua mengasih sesuatu kepada anaknya, tanah, rumah dan lain sebagainya, minta dibalikin lagi, itu boleh kalau orang tua. Kalau orang tua kepada anaknya. Tapi kalau orang lain nggak bisa. Ya, kita sudah kasih ini handphone buat kamu, minta dibalikin lagi, tidak boleh, karena sudah berpindah kepemilikan harta tersebut dari seseorang ke orang lain dengan sebab akad hibah. Begitupun kalau misalnya ia menyelenggarakan hadiah begitu, ya proses adat apalah misalnya dalam khitbah itu, segala ngasih apa dan lain sebagainya, maka akadnya adalah akad hibah, bukan akad yang lainnya. Kemudian waqala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah di sini mengatakan wa ba'dul ulama tidak boleh membawakan hadiah. Nah ini yang mengatakan tidak boleh. Kenapa sebabnya? Karena tujuan itu, karena kalau memberikan hadiah itu kan tanpa tujuan, nggak ada istilahnya imbalan. Nanti kalau misalnya ia sudah memberikan hadiah kemudian nggak jadi, itu kan menjadi ketidakikhlasan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau misalnya sudah meminang kemudian nggak jadi nikah, kemudian ya, apalagi kalau sudah memberikan hadiah berupa misalnya cincin dan lain sebagainya sebagai tanda begitu misalnya ya, seperti itu, kemudian nggak jadi, minta balikin lagi, seperti itu kan yang jadi problem nanti seperti itu. Makanya tidak boleh memberikan apapun ketika pinangan. Kalau meminang ya setelah pinangan begitu, tidak boleh dengan tujuan tadi, karena ada tujuannya untuk menerima, gitu kan.
untuk menerima pinang. Kalau nggak bawa hadiah nanti nggak diterima ini. Nah itu yang tidak boleh. Tapi memang ini pendapat Imam Abu Hanifah ini menurut saya tidak kuat juga ya, karena bagaimanapun juga orang juga bisa saja memberikan hibah atau hadiah kepada siapapun orangnya gitu ya. Nah ini jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh memberikan hadiah, ada yang tidak boleh memberikan hadiah ketika meminang, ketika melakukan pinangan. Kenapa tadi? Karena takut ada doror di situ. Alasannya adalah yang tidak boleh harus takut ada doror, karena ada yang diinginkan supaya diterima dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak bolehnya hadiah tersebut, sama seperti sogok nantinya, sama seperti masuk dalam kategori sogok, tapi tidak bisa juga disebut dengan sogok. Takutnya ke situ maksudnya. Kalau nggak jadi maka akan terjadi fitnah atau akan terjadi ketidakenakan dan lain sebagainya. Ini yang dihindari menurut pendapat sebagian ulama. Nah, sehingga yang terakhir ini bab yang terakhir terkait dengan pranikah. Sehingga dalam Islam di sini ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya khitbah. Kalau ta'aruf itu hanya sekedar proses saja, saling mengenal satu sama lain dengan syarat tidak boleh la yakhluwanna, tidak boleh berdua-duaan. Tidak ada yang namanya pacaran, melalui perantara atau melalui orang ketiga dan lain sebagainya. Kemudian kalau khitbah itu adalah proses untuk meminta secara langsung kepada keluarga wanita menyatakan bahwasanya ingin menikah dengan wanita tersebut. Itu disebut dengan khitbah. Kemudian diterima oleh pihak wanita tersebut, oleh keluarga wanita tersebut. Terjadilah namanya pinangan. Berarti wanita tersebut sudah dipinang dan orang lain tidak boleh meminang wanita tersebut. Nah ini terkait dengan muqaddimatuz zawaj. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ketika sudah deal sepakat terkait dengan akad nikahnya kapan, tanggal berapa, baru mulai masuk masalah an-nikah, babun nikah. Mal maksud bin nikah, apa yang dimaksud dengan nikah? Nikah lughatan ad-dhammu wal jam'u. Nikah itu secara bahasa artinya adalah berkumpul, mengumpulkan satu insan dengan insan yang lain, menjadikan satu. Yang satunya satu orang, kemudian satu orang, kemudian digabungkan jadi satu. Suami dan istri digabungkan jadi satu. Itu disebut dengan nikah secara bahasa, ad-dhammu wal jam'u. Atau juga disebut dengan ibaratun anil wat'i, yaitu ibarat nikah itu adalah sebuah diperbolehkannya berjima. Nikah wal jima, jima itu adalah termasuk nikah. Nah ini secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah akdun, sebuah akad yatadommanu yang meliputi ibahatal istimta bil mar'ati bil wat'i wal mubasir. Sebuah akad untuk membolehkan berhubungan antara suami dan istri, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi sah, maka disebut dengan akduz zawaj. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, itu disebut dengan akad nikah. Bisa babi akdin nikah, dengan sebab akad nikah. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan definisi zawaj, definisi nikah secara istilah, yaitu akdun yatadommanu ibahatal istimta bil mar'ati, yaitu sebuah akad untuk membolehkan berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang tadinya nggak boleh karena bukan semahram, menjadi boleh gara-gara akad nikah. Nah itu secara istilah. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya di sini secara asal hukumnya adalah sunnah. Secara asal itu hukumnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Maka ada ulama-ulama yang tidak menikah, ada ulama-ulama yang tidak menikah. Dia bukan berarti dia tidak menikah karena sibuknya kayak Imam An-Nawawi. Nah itu ulama yang tidak menikah dia karena sibuknya menuntut ilmu ya. Kalau bahasa sekarang sudah S2, S3 ya, udah profesor, lupa nikah dia. Nah, akhirnya sudah keburu meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah begitu. Nah itu ada beberapa ulama ya, yang luar biasa
yang sudah terkenal sekali, nah itu juga banyak yang belum menikah, belum menikah, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak sempat menikah. Nah, makanya asalnya adalah sunnah. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah, ini juga adalah dalil daripada menikah. Hingga wa ajma'al muslimun, orang-orang muslim berijma, para ulama berijma anna zawaj mustahabbun, bahwasanya menikah itu adalah hal-hal yang dianjurkan dan disunnahkan. Kemudian memang ada kalanya fardiyah, wajib hukumnya. Yakunu zawaju fardon apabila iza tayaqqanal insanu, ia punya kemampuan ba'ah tapi dia terjerumus ke dalam perzinahan. Dia hidupnya tidak mampu lagi menahan zina mata, zina telinga dan lain sebagainya. Ia tidak mampu lagi menahan perzinahan tersebut. Wa kana qadiran, dia sudah mampu ala nafaqati zawaj, untuk menafkahkan pernikahan itu. Kalau ia punya istri sudah bisa mampu, maka hukumnya wajib. Kenapa? Kalau ia tidak menikah maka dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Zina itu bisa zina mata, zina telinga, kemudian apalagi zinanya zina hakiki, perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga itulah para ulama memandang bahwasanya nikah ini adalah hukumnya wajib bagi orang yang tidak mampu menahan. Tapi bagi yang mampu biasanya dengan puasa. Kan ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, kalau ia sudah memiliki kemampuan maka menikahlah. Kalau ia bisa bisa tidak mampu menikah karena belum ada kemampuan, fa'alaihi bissaum, maka bisa dengan puasa. Kalau dia bisa dengan puasa ya sudah, berarti dia nggak apa-apa dia tidak menikah terlebih dahulu. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa, ya karena dia misalnya kerjanya di tempat yang misalnya di tempat makanan begitu, sehingga nggak sanggup dia kalau berpuasa, nggak sanggup, tapi dia takut terjerumus ke dalam zina, maka dia wajib hukumnya menikah. Kemudian ada kalanya juga haram juga kalau tujuannya menikah untuk mencidrai, untuk memadorotkan, zolim terhadap istri, calonnya dan lain sebagainya. Iza tazawwaja, kalau ia menikah maka ia bisa menzolimi. Orang tersebut adalah orang yang suka keras, orang yang keras terhadap wanita dan lain sebagainya, maka ini haram menikah. Bi an kana ajizan an takalifiz zawaj, dia harus dibina terlebih dahulu, diajarkan bagaimana akhlak seorang muslim berhubungan muasyarah bil ma'ruf, berhubungan atau bermuamalah dengan istri yang baik bagaimana. Tapi kalau belum sampai ilmunya, masih belum dapat, maka tidak boleh menikah dulu. Takutnya apa? Takutnya ketika ia menikah maka KDART, akhirnya masuk penjara dia. KDART, suka mukulin dan lain sebagainya. Itu haram dia menikah sebelum ia sadar dulu, sebelum ia diajarkan untuk berbuat baik. Wa asiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik terhadap istri, itu bukan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kalanya makruh nih, ada kalanya makruh ini dia lebih ringan daripada haram. Dia biasanya khafas saksu alwuqu fil juri wad-dar. Dia sebenarnya bisa menahan dari perzinahan, tapi dia hidup di lingkungan yang bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya ia kerjanya yang ikhtilat, ya kan, di kantor ikhtilat mulu, laki-laki perempuan ikhtilat, apalagi perempuannya nggak pakai jilbab dan lain sebagainya. Nah itu dan lain sebagainya, maka dia benar-benar harus menikah itu. Kalau enggak, nggak boleh. Nah kalau makruh nih, kalau makruh dia sebaliknya, sebaliknya dia tidak mampu untuk menahan, tidak mampu untuk menahan misalnya zinah tadi, ya. Dia bisa menahannya, kemudian tapi dia punya tadi ya al-wuqu fil jur wad doror, dia bisa memadorotkan istrinya dan lain sebagainya, tapi tidak pada tahap haram. Kalau haram itu kan memukul, KDART, tapi kalau ini hanya tahap menzolimi saja. Maka ini yang makruh ini biasanya cukup dengan dibina saja. Jadi yang haram dan yang makruh cukup untuk dibina. Makanya ketika mau KUA biasanya ada tausiah dulu dari pihak KUA-nya harusnya kepada calon pengantin itu tentang hak dan kewajiban, tentang hak dan kewajibannya, hak seorang istri, hak seorang suami, kewajiban istri, kewajiban suami dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya jelas ini kamu menikah karena apa?
karena sunnah atau karena wajib, karena haram dan lain sebagainya. Jadi tahu posisi masing-masing sehingga bisa terang-menerang menjalankan salah satu perintah dari Allah dan Rasulnya terkait dengan hukum menikah ini. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam hukum nikah yang haram karena niatnya pengen ngambil warisan dari harta calon perempuan tersebut, dia soalnya satu-satunya anaknya. Begitu nanti niatnya makruh dan akhirnya nikahnya makruh karena tujuannya lain. Misalnya tujuannya karena tadi ya, karena misalnya ingin menzolimi istrinya misalnya kayak di ART. Nah itu makanya haram jadinya. Makanya sebelum itu harus benar-benar dibina terlebih dahulu terkait dengan masalah hak dan kewajibannya. Haliz zawaju ibadah, apakah zawaj menikah itu adalah ibadah? Iya. Ittafaqul ulama sepakat bahwasanya menikah itu adalah ibadah dia. Jadi makanya disebut dengan nikah itu adalah setengah ibadah, setengah agama itu nikah. Kenapa sebabnya? Karena semua muamalah itu ada kaitannya dengan yang sudah menikah. Apa misalnya kalau yang sudah menikah nanti ada bab-babnya, bab terkait dengan menafkahkan istri, menafkahkan suami, kemudian mendidik anak, itu semua adanya setelah menikah. Tapi kalau belum menikah dia masih setengah agama ia jalankan. Makanya haliz zawaju ibadah, halin nikahu ibadah, apakah nikah itu adalah ibadah? Iya, nikah itu adalah ibadah. Makanya ketika ia bertujuan nikah untuk ibadah, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya sampai dengan akhir, sampai dengan bahkan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niatnya nikah bukan karena ibadah, maka nanti bisa jadi problematika rumah tangganya tidak bisa ia hindari, bisa bercerai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari awal tidak diniatkan untuk ibadah. Niatnya karena cantiknya, niatnya karena misalnya hartanya, bukan karena dinnya, maka nanti akan menjadi problem nanti di kemudian hari. Cantik bisa hilang, kemudian harta bisa hilang juga kalau udah nggak kerja lagi bagaimana? Nah, akhirnya bisa hilang semua itu. Tapi kalau karena ibadah, maka insya Allah akan langgeng. Rahmatan, mawaddah, warahmah. Ada dua, mawaddah, warahmah itu sama-sama kasih sayang tapi yang lebih dalam. Kemudian terakhir ini adalah arkanuz zawaj, rukun-rukun pernikahan. Ini memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan rukun-rukun pernikahan. Karena ada yang memasukkan syarat-syarat pernikahan, ada yang memasukkan rukun-rukun pernikahan. Kayak di sini Imam Abu Hanifah yang hanya rukun-rukun pernikahan cuma satu, rukun nikah cuma satu, yaitu adanya ijab qabul saja. Tapi apa? Tapi yang lain itu masuk ke syarat-syaratnya begitu. Jadi memahaminya di situ. Jadi memang Imam Abu Hanifah mengatakan wa ruknuz zawaj indal Hanafiyah, rukun zawaj itu, rukun nikah menurut Imam Abu Hanifah al ijabu wal qabulu faqat, ijab qabul saja. Tapi jangan salah, yang lain-lainnya itu termasuk syarat-syarat menikah. Kan sama saja, cuman bedanya rukun dengan syarat. Apa bedanya? Kalau syarat itu di luar pernikahan. Sebelum menikah, sebelum akad nikah itu berarti sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah kalau rukun berarti di dalam ketika mau akad nikah itu. Nah itu namanya disebut dengan rukun. Sama seperti sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat-syarat sholat? Syarat-syarat sholat itu adalah menghadap kiblat, berwudu, itu kan belum sholat dia. Tapi kalau rukun sholat, ya itu Allahu Akbar takbirnya, kemudian baca fatihahnya. Dua-duanya rukun dan syarat sama-sama harus dilaksanakan. Cuman bedanya pada posisi yang satu di luar sholat, yang satu di dalam sholat. Ini pun sama, yang satu syaratnya, yang satu adalah syarat nikah, yang satu adalah rukun nikah. Nah pendapat jumhur ulama ya syarat rukun nikah itu ada 4, sigot, ijab qabul, kemudian ada mempelainya, laki-laki maupun perempuannya, kemudian ada walinya, ada walinya. Nah itu termasuk daripada rukun nikah. Wazadatil malikiyah, sedangkan Imam Malik menambahkan mahar termasuk rukun. Nah sedangkan yang lain mahar termasuk syarat mahar. Makanya ada yang disebut rukun apa mahar itu rukun apa syarat nikah. Ya tinggal bagaimana para ulama memandangnya. Ya sama-sama wajib ya. Cuman tadi apa masuk ke rukun atau masuk ke syarat. Jadi yang menjadi poin itu ijab qabul ya, yang biasa kita saksikan, saya terima, saya nikahkan, saya terima nikahnya. Nah itu semua adalah ijab qabul. Ijab dan qabul itu harus ada.
Itu sepakat semua para ulama. Kemudian ada laki-laki dan perempuannya, zaujah, ada calonnya, kemudian ada walinya. Ada walinya yang menikahkan itu siapa? Yang menikahkan itu siapa? Kemudian ada maharnya, walaupun sebagian ulama mengatakan mahar termasuk syarat bukan rukun. Baik, sampai di sini ada diskusi, tafadhol, terkait dengan pranikah dan bab nikah. Baik, nanti akan dilanjutkan dengan penjabaran para ulama terkait dengan rukun-rukun nikah tersebut di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.